Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvindo Chandra Prabowo. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat diberikan kesehatan untuk berdiskusi pada hari ini. Bapak atau Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa pertengahan tahun 2019 kita dilanda bencana yang sangat dahsyat. Bencana yang tidak kita duga sebelumnya. Bencana yang membuat kita tertatih dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bukan hanya di Indonesia, namun seluruh dunia merasakan bencana tersebut. Penyebaran COVID-19 yang masif di hampir seluruh negara di dunia berdampak besar terhadap perekonomian global. Berbagai kegiatan bisnis dan aktivitas lain di banyak negara terpaksa ditutup atau dihentikan demi mencegah makin merebaknya virus ini. Akibatnya, banyak pekerja terkena dampak, terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional atau IMF dalam World Economic Outlook April 2020, di antara berbagai negara yang terkena dampak pengangguran, Amerika ialah yang paling mencolok. Jumlah pengangguran di negara itu diproyeksikan meningkat menjadi 10,4% dari total angkatan kerja pada 2020, setelah pada 2019 hanya 3,7%. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia juga diprediksi bertambah dari 5,3% pada 2019 menjadi 7,5% pada 2020 dari angkatan kerja 2,2%. Peningkatan pengangguran ini memang sudah mulai terlihat. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, di sektor formal setidaknya sudah lebih dari 189.000 pekerja yang terkena PHK dari 22.000 perusahaan. Sedangkan hampir sejuta pekerja dirumahkan dari sekitar 17.000 perusahaan. Sementara itu di sektor informal 189.452 pekerja dari 34.453 perusahaan terkena dampak. Meskipun ada sektor ekonomi yang mengalami kerugian sebagai dampak dari COVID-19, di sisi lain muncul banyak sektor ekonomi yang meraup banyak keuntungan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sektor yang berpotensi tumbuh di tengah pandemi ini ialah tekstil dan produk tekstil atau alat pelindung diri dan masker dan alat-alat kesehatan lainnya. Selain itu, dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, termasuk belajar dan bekerja dari rumah, serta telekomunikasi, jasa logistik, serta makanan dan minuman pun diprediksi akan mendapatkan keuntungan yang besar sebagai penyokong kebutuhan masyarakat ketika melaksanakan semua kegiatan dari rumah. Potensi ini menularkan banyak orang karena merasa diri sehat lebih tinggi daripada seseorang dengan gejala. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara yang paling tepat sebagai pencegahan dari COVID-19. 5M adalah metode gagasan pemerintah untuk menekan kenaikan angka COVID-19 ini. Antara lain, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.